tidur. Gimana aku bisa tidur, Mas? Nungguin kamu terus dari tadi. Kan sudah aku bilang kalau aku ini kerja kantor, kan banyak kerjaan akhir-akhir ini. Sepenting apa sih kerjaan kamu, Mas? Sampai gak pulang-pulang? Jaga omonganmu ya, aku kerja ini buat keluarga kecil kita dan anak. Tega kamu, Mas. Saya pamit dulu ya. Maaf untuk kejadian tadi malam. Iya, Mas, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ya. Maksudnya apa ini? Masih berani kamu pulang, Mas? Maksudmu? Ini apa ini? Kamu dapat foto dari mana? Kamu tidak perlu tahu saya dapat foto dari mana. Mau selingkuh mau apa? Bukan urusanmu, bisik. Mas, ayo sarapan dulu. Ini sarapannya. Enggak. Ibu kenapa nangis? Gak apa-apa, nah, Ibu gak apa-apa. Ibu cuma tadi potong bawang aja, makanya mata Ibu perih. Bener ibu nggak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Iya nih ibu. Masuk aja sana. Beraninya kamu pulang ke sini, Mas. Kemarin kamu kemana aja? Kenapa nggak pulang-pulang? Bisik yang banyak tanya. Apa kamu tidur sama selingkuhanmu? Apa kamu main sama selingkuhanmu? Yang banyak tanya ini bukan urusanmu. Mau aku pulang telat, mau aku tidak pulang, mau aku selingkuh, bukan urusanmu. Sekali lagi kamu tanya itu anak bukan jadi pelampiasan saya. Jadi Tega, kamu kamu Mas, tega. Ibu kenapa nggak seperti biasanya? Terus kenapa ayah selalu mengunci diri di kamar? Ibu lagi sibuk, nak. Bapak juga lagi sibuk. Bapakmu lagi kerja, banyak kerjaan. Makanya dia kunci terus kamarnya. Benar ibu? Iya, Nggak ada apa-apa di antara ibu dan ayah? nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ibu. Terima kasih, Mbak. Sebelumnya ada yang bisa dibantu? Sebenarnya sih saya mau konseling, Bu. Apakah bisa? Tentu saja bisa ibu. Iya. Kalau begitu proses konselingnya mau dimulai kapan? Sekarang aja bisa? Bisa. Baik bu, kalau begitu saya ingin sampaikan kalau semua cerita ibu tampil yang terdapat sama kami. Apa yang mbak rasakan sehingga mbak meneruskan untuk konseling? Saya sudah tidak kuat lagi, Mbak. Makanya saya datang ke konseling. Saya datang ke Mbak untuk dikonseling langsung. Bisakah mbak berikan gambaran tentang permasalahan yang mbak alami? Saya merasa keputusan yang saya ambil ini tidak baik untuk anak saya, Mbak. Makanya saya merasa bersalah kepada anak saya, sudah memisahkan anak saya sama mantan suami saya. Apa yang menyebabkan mbak berpisah dengan mantan suami mbak? Jadi dulu dia sering KDRT, Mbak. Makanya saya sudah ditelepon lagi, makanya saya memilih untuk berpisah aja sama suami saya. Sejak kapan suami mbak melakukan KDRT? Awal mulanya KDRT itu ketika saya nanya kenapa sering pulang telat gitu. Terus tapi pada akhirnya itu saya di KDRT terus, Mbak. Makanya saya memilih untuk berpisah aja sama suami saya. Apakah anak ibu mengetahui kalau ibu mendapatkan KDRT? Selama ini sih enggak, Bu. KDRT yang dilakukan oleh suami, apa yang ibu lakukan? Saya hanya bisa diam, nangis.
terus mengurung diri di kamar aja itu sih Mbak. Berdasarkan awal mula dari KDRT yang Mbak alami lagi gitu deh. Bisa Mbak. Jadi gini, dulu awal mulanya saya sering menanyakan kepada mantan suami saya kalau kenapa dia tuh jarang pulang. Terus dia sering pulang larut malam, terus anaknya suka nanyain gitu kemana ya, makanya saya tanyain. Dari sana dia mengalami KDRT terus, makanya saya sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan saya sama mantan suami saya, makanya saya memilih untuk berpisah sama suami saya. Apa yang Ibu lakukan misalnya anak Ibu menerima kekerasan dari ayahnya? Saya akan menghalanginya sih Bu. Kalau suami saya kalau berani kekerasan sama anak saya akan bela anak saya sih. Bagaimana perasaan Ibu misalnya nih anak Ibu lebih memilih tinggal sama ayah Ibu? Mungkin saya merasa khawatir sih Bu, karena saya tahu gimana sifat suami saya kayak gitu, makanya saya khawatir lebih baik saya yang merawat dia sampai besar. Berarti Ibu ini memandang perasaan rasa bersalah pada anak Ibu, benar? Iya Bu, benar. Baik, kalau begitu saya menyarankan Ibu untuk melakukan teknik usus kosong, yang dimana teknik usus kosong ini adalah terapi yang diperuntukkan untuk individu yang memendam perasaannya. Nanti saya akan menaruh kartu kursi kosong di depan Ibu. Nanti Ibu membayangkan yang duduk di kursi itu ialah anak Ibu sendiri. Nanti Ibu mengeluarkan unek-unek yang ada di hati Ibu, sampaikan kepada anak Ibu. Jadi berarti Bisa Bu. kalau begitu bisa dimulai sekarang? Bisa. Bisa dimulai? Bisa Bu. Oke, sekarang Ibu tarik nafas dulu. Bisa. Maafin Ibu ya Nak, kalau keputusan yang Ibu ambil ini salah, sudah memisahkan kamu sama ayahmu. Kamu mau maafin Ibu kan Nak? Ya. Baik, Bu. Sekarang Ibu duduk di sini dan coba berperan sebagai anak Ibu. Dan sekiranya apa yang anak Ibu sampaikan kepada Ibu. Gak apa-apa kok Bu, Adek udah maafin Ibu. Adek juga makasih udah melindungi Adek dan Bapak supaya Adek tidak dikeras lagi sama Bapak. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, sekarang Ibu pindah lagi ke sini dan Ibu ingin apa yang ingin disampaikan kepada anak Ibu lagi? Terima kasih ya Nak, sudah mau maafin Ibu. Semoga kamu menjadi anak yang berbakti ya sama kedua orang tua. Kamu juga bisa menjadi anak yang pemaaf, bersoleh dan soleha. Itu aja harapan Ibu. Makanya Ibu memilih berpisah untuk kawan itu ayah kamu. Terima kasih ya Nak, sudah terima semua ini. Baik Bu, sekarang Ibu kembali ke sini dan memposisikan Ibu menjadi anak Ibu dan menjawab pesan dari Ibu tadi. Baik. Iya Bu, saya sebagai adik akan berusaha untuk menjaga Ibu supaya tidak dijahatin lagi sama orang-orang, termasuk terdekat Ibu. Saya berjanji saya akan menjadi orang sukses supaya bisa ngebelain Ibu. Saya berjanji juga untuk jadi anak yang soleh dan soleha buat ngebagain Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Bu, sesi konseling ini sudah berakhir. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani sesi konseling ini? Alhamdulillah lumayan sih Mbak, udah tidak merasa bersalah lagi terhadap anak saya. Jadi yang Ibu simpulkan dari sesi konseling ini apa yang bisa disimpulkan?
Jadi dapat saya simpulkan bahwa jadi saya saat ini saya akan berusaha memperbaiki diri untuk kedepannya dan juga bisa untuk lebih tegar lagi lah kayak gitu Mbak, supaya saya bisa mengurus anak saya supaya dewasanya lebih cemerlang. Baik, dengan berakhirnya sesi konseling ini, saya berharap ibu sudah tidak lagi merasa bersalah kepada ibu. Semoga ibu dan ibu bisa selalu bahagia. Terima kasih sudah berani menceritakan masalah ibu kepada saya. Terima kasih juga Bu sudah mendengarkan permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu. Sadarkah